Será aquela cidade de mar, de gente, sol diferente, um monte de botão. Não me provoca nada, não me convoca a casa. Desa Sri Menanti terletak di Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Desa ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan potensi pertanian, serta memiliki destinasi wisata alam berupa kali alam yang banyak dikunjungi oleh warga sekitar. Dari data yang telah kami dapatkan, luas wilayah Desa Sri Menanti tercatat sebesar 727,40 hektar. Desa Sri Menanti memiliki jumlah dusun sebesar 8 dusun yang terdiri atas 12 RW dan 39 RT. Jumlah penduduk Desa Sri Menanti menurut program BPP Kecamatan pada tahun 2021 tercatat sebesar 5.728 jiwa. Menurut data Kampung KB pada tahun 2023 tercatat sebesar 7.414 jiwa dengan 1.506 kepala keluarga. Meskipun mayoritas penduduk Desa Sri Menanti bermata pencaharian di sektor pertanian, desa ini juga memiliki aktivitas industri. Salah satunya adalah pabrik air mineral yang menjadi sumber lapangan kerja tambahan bagi masyarakat. Berikut adalah wawancara kami dengan salah satu narasumber yang bekerja sebagai staf di perusahaan industri pabrik air mineral. Saya Ari. Saya sebagai staf di kepala produksi. Bisa bertanya Kak? Silakan ya. Sejak kapan sih usaha ini tuh berdiri? Kita mulai berdiri itu kita mulai prepare dari perizinan sampai selesai perizinan itu kita mulai 2013. Kita mulai produksi itu dengan izin yang sudah lengkap, ada BPOM, ada SNI, ada halal. Kemudian izin-izin dari Pemda setempat. Udah lama ya Kak? Udah dari 2013 kurang lebih sekitar 12 tahun. Terus produk apa aja sih Kak yang dihasilkan? Kita ada kemasan cup 200 ml, kemudian ada cup 150 ml, kemudian ada botol 330 ml, kemudian ada botol 600 ml, 1500 ml, kemudian ada galon 19 liter. Kita juga punya dua merek yaitu Gloss sama Waino. Kalau proses produksinya tuh gimana Kak? Proses produksinya kita di sini pakai filterisasi sama ozonisasi. Nah, proses produksi itu kita ambil dari mata air sumur kita pribadi, kemudian kita tarik ke tangki bahan baku, kemudian proses filtrasi itu ada terdiri dari sand filter, kemudian ada carbon filter, kemudian ada gather filter kecil-kecil itu 0,03 mikron, kemudian 0,1 mikron. Kemudian dari filterisasi itu kita ozonisasi, jadi penggabungan antara air tadi dengan ozon kita campur. Nah, fungsinya itu untuk membunuh bakteri-bakteri yang memang kurang baik. Fungsinya sebenarnya sama kayak masak air, tapi kita dengan teknologi ozonisasi. Terus kira-kira berapa orang yang kerja di sini? Kita total karyawan itu ada 108 orang. Ya, semua bagian dari produksi, dari staf kantor, kemudian ada maintenance ada sendiri, kemudian ada ya semuanya ada 108 orang. Kalau untuk pemasarannya itu gimana Kak? Pemasaran kita modelnya ada yang kita model spreading ya, kita langsung ke warung-warung ada, kemudian kalau untuk yang lebih jauh-jauh itu kita mungkin cari agen yang besar karena untuk memangkas waktu dan biaya operasional. Kalau seputaran Lampung Timur kita langsung ke warung-warung. Berarti keliling gitu Pak? Ya, ini akan kasih. Kira-kira tantangan apa aja Kak yang dihadapin sama perusahaan sendiri? Tantangan itu kita awal-awal itu mungkin dari namanya merek baru ya, kita kan masyarakat mungkin bertanya-tanya ini merek apa, ini higienis apa enggak gitu kan. Mungkin dengan itu kita menepisnya, kita banyak sosialisasi tentang cara produksi kita itu lambat tahun
mudah diterima di masyarakat khususnya di Lampung. Kemudian tantangan berikutnya ini banyak lagi kita dari merek lain China itu dengan harga mereka yang mungkin ada yang jauh di bawah kita, tapi dengan kualitas kita juga nggak tahu. Ya. Terus harapan untuk kedepannya ini apa, Pak? Harapan mudah-mudahan ya kita lebih maju lagi, kita bisa menampung tenaga kerja yang memang kita utamakan dari lingkup daerah-daerah sini. Berarti ini karyawannya bukan bisnis. Ya, karyawan kita lokal Bandar Sri Bawono khususnya. Jadi itulah hasil wawancara kami, dan di sini kami akan menunjukkan proses produksi air mineral kemasan gelas dan galon. Proses pertama adalah proses pengemasan air mineral kemasan gelas menggunakan mesin pres. Setelah selesai dikemas menggunakan mesin pres, air mineral kemasan gelas akan menuju ke proses berikutnya, yaitu proses pengepakan ke dalam dus yang dilakukan secara manual. Setelah selesai dikemas ke dalam dus air mineral kemasan gelas akan menuju ke proses terakhir, yaitu proses penutupan menggunakan solasi yang dilakukan dengan menggunakan mesin dan manual. Kemudian, proses pengemasan air mineral menggunakan galon. Proses pertama adalah mencuci galon menggunakan alat dan manual hingga bersih. Setelah bersih, galon yang sudah dicuci akan menuju ke proses berikutnya, yaitu proses pencucian menggunakan air panas agar galon yang dicuci lebih steril. Setelah disterilkan, galon yang sudah bersih akan menuju ke proses berikutnya, yaitu proses pengisian air mineral ke dalam galon menggunakan mesin. Setelah selesai diisi, galon akan menuju ke proses berikutnya, yaitu proses penutupan menggunakan tutup galon. Kemudian setelah ditutup, galon akan melewati mesin pemberi tanggal expired dan akan diberikan plastik segel secara manual. Setelah diberikan plastik segel, galon akan melewati mesin panas untuk merekatkan segel yang ada pada tutup galon. Kemudian akan di hair dryer secara manual agar merekat dengan sempurna. Setelah proses perekatan segel, galon akan melewati mesin penyinaran yang digunakan untuk mengecek apakah ada bakteri atau kotoran yang terkandung di dalam air galon yang sudah dikemas. Setelah dicek dan hasilnya steril, maka galon akan siap diedarkan ke masyarakat sekitar.